Oke, balik lagi di podcast Secangkir Kopi bareng gua Raffi dan teman gua Dava. Kemarin kita udah ngobrolin tentang backgroundnya Mas Dava ya, Iya, dari Qatar ke Indonesia. Terus kita juga ngomongin kemarin masalah toleransi di Qatar dan di Indonesia bagaimana. Ya, tentu ada perbedaan ya. Nah, kali ini pembahasan yang lain tentu ya, terutama lagi viral banget ngomongin masalah rendang babi. Kemudian kemarin gue juga baca berita lagi ada nasi uduk babi di eh, di Jakarta ya. eh, Isu yang seharusnya sebenarnya sih nggak apa ya, nggak harus dibicarakan. Salah satu influencer atau ustadz nih ya, Gus Miftah juga ya, nasi atau babi itu nggak punya agama, namanya makanan. Setuju nggak? harus setuju dong. Penting nggak sih dibahas masalah ini atau jangan-jangan cuman untuk pengalihan isu? Wah, menarik sih kalau kita bicara pengalian isu ya. Kita harus cari lagi tuh isu-isu yang sebenarnya hangat apa aja selain makanan. Cuman bagi saya, Kang ya, yang namanya makanan halal atau haram itu seharusnya sih tidak perlu diributkan gitu. Ya, benar. Sekarang gini ya, kalau gua ya, pendapat gua pribadi, gua rada apa ya, kayak orang bego dan tolol ya, sorry ya. Maksudnya eh, kenapa sih lu harus mempermasalahkan itu gitu, sedangkan ada persoalan yang lebih urgent lagi gitu, atau Nah, lebih betul betul. banyak permasalahan-permasalahan lagi gitu. Jadi seakan-akan, sorry ya, seakan-akan kita ini diributkan dengan masalah sepele, dengan bawa-bawa lagi-lagi agama ya, ya Iya. agama gitu yang dibawa-bawa. Tapi sekarang gini, rendang babi atau nasi uduk babi, orang yang ngejualnya atau yang ngejualnya pun ngasih tahu gitu bahwa itu tuh babi. Bagi orang Muslim ya babi itu haram, selesai, case close kan? Iya Yoi. nggak sih? Nah, Benar. kalaupun ada orang Islam yang makan daging babi, ya itu urusan pribadi, urusan Dosa pribadi. dosamu, dosaku, dosaku gitu ya. Iya, nggak harus diperpanjang gitu. Lagi-lagi ya, agama itu ya namanya antara lu dengan Tuhan lu sendiri gitu kan. Ada Betul, antara gua dengan Tuhan gua sendiri gitu. betul. Jangan ikut campurin dengan urusan yang lain. Ya, balik lagi ya. Mau versi rendang babi ya terserah buat orang non muslim ya kan. Dia Iya. pengen ngerasain gimana rasanya babi dijadiin rendang gitu kan. Yang masalah adalah ketika rendang kita nggak tahu dagingnya, rendang itu benar-benar daging sapi, daging apa kerbau, atau daging babi. Nah kalau kan ini kan udah dikasih tahu bahwa ini adalah daging babi gitu kan. Iya. Kalau menurut opini lo gimana sih? Menurut gua soal ini ya Ya, ya. aneh aja gitu tuh ya. Apa ya, Mas, seolah-olah tuh iman orang-orang sini tuh rendah banget gitu. Hal-hal kecil kayak gini nih harus dibesar-besarin. Padahal mah kalau udah jelas kan, maksudnya udah ada tulisannya tuh ya, yang dijual daging babi ya udah gitu tuh, udah jelas, Iya. udah jelas haram. Nggak mungkin bakal ada toko jual apa yang jual nasi, misalkan nasi babi, terus ada label halalnya, nggak mungkin. Iya, iya itu apa ya? Eh, gua jujur ya, ketika gua pun mendengar berita ini, apalagi ketika gua kayaknya pas di jalan-jalan mau ke kantor tuh kayak ini orang bego-bego banget ya. Ya itulah, kita ngomongin masalah itu, pembukaannya gitu ya, terkait kayak misalkan caci makian dan lain sebagainya, kayak gue lihat Instagramnya Gus Miftah gitu ngomongin masalah Hmm, membela orang yang menjual rendang babinya. Ya nggak jadi masalah juga sih sebenarnya gitu kan, apa sih yang dipermasalahin dengan orang yang menjual rendang babi gitu, toh hmm, yang beli adalah orang non muslim. Kalau orang muslim ya balik lagi ya,
itu dosa lu pribadi gitu, nggak usah dicampur adukan. Jadi ya seakan-akan kita menjadi hakim, seolah-olah menjadi hakim, menjudgment orang-orang yang ya sebenarnya nggak harus judgment gitu loh. Emang lu merasa bener gitu ya. Ya itu aja sih. Gua eh, pembahasan ini tuh emang bener-bener kayak orang pikir bisa jadi pengalian isu. Ya contohnya kayak eh, Google Drive. Padahal ada isu-isu besar gitu ya sampai Iya. sampai bokep aja dibahas. Iya. Menurut lo kenapa sih negara ini, apakah memang literasinya kurang atau gimana sih? Bagi saya literasi kurang sih termasuk ya. Paling lebih ke ini sih perasaan mereka sih. Nah, Maksudnya kenapa sih hal-hal kecil kayak gini nih penting gitu tuh untuk di isu-isu kayak gini tuh penting banget untuk dinaikkan, motifnya apaan gitu. Kalau memang motifnya untuk apa ya, memberitahu, sekedar memberitahu kan bisa kan. Dalam artian ya, oh ini loh ada toko yang jualan apa makanan-makanan terlarang di dalam agama Islam gitu. Kan bisa kayak gitu. Tidak perlu apa ya, kita menuangkan emosinya gitu. Nggak perlu dicampur adukan dengan rasa amarah gitu. ya, ya. Ya, kayak misalkan gini aja deh, kan, misalnya ketika lo di luar negeri ya, sorry, maksudnya gini ya, di luar negeri pun kayaknya nggak ada masalah dengan toko kita, toko ada kan, maksudnya toko halal gitu, Iya, maksudnya label halal pun di luar negeri itu nggak jadi masalah gitu, maksudnya iya, toko halal untuk orang-orang muslim, mereka menghargai itu gitu, toh kenapa iya, kita nggak menghargai itu gitu ya, maksudnya di luar sana pun ada loh apa namanya, minimarket halal gitu-gitu kan, bahan halal supaya benar-benar. orang yang di luar negeri, orang muslim itu bisa masak ya kan, karena kan memang sulit sekali di sana gitu Iya, untuk benar. mencari barang-barang halal untuk dimasak dan dimakan. Tapi mereka nggak mempeributkan itu gitu kan, karena ya udah lo beli aja gitu, karena Iya, grade lo mungkin agama lo seperti itu, ya udah gitu, kenapa nggak gitu juga gitu di Indonesia gitu. Nah sekarang oke lah, kita di Indonesia mungkin ya lo agama Islam, gue juga agama Islam, kita mayoritas gitu. mm-mm. Tapi ya setidaknya kita juga harus apa ya, memberikan ruang kepada non muslim untuk ya silahkan mau makan babi di daerah Tangerang pun ada toko kalau nggak salah sate babi ada, ya udah, Mm. masalahnya apa gitu ketika gua ngeliat oh sate babi, ya udah berarti gua nggak bakal beli di situ gitu kan, pengen lihat Iya, apakah gua pengen ngerasain atau apakah kayak gimana, ya nggak juga gitu kan udah tahu bahwa oke, babi itu haram gitu bagi agama gua. Tapi agama mereka ya nggak tahu gitu apakah memang babi itu diharamkan juga atau enggak gitu. Kalau misal mm-mm. memang diharamkan ya berarti ya balik lagi ke dosa mereka gitu. Mm-mm. Ya menarik sih pembahasan terkait itu ya. Iya, Oke, kemudian gini ya. Sekarang itu lagi-lagi ya kayak fenomena kemarin ya, walaupun fenomena duka gitu ya mm-mm. yang dirasakan sama Gubernur Jawa Barat yang Mm-mm. tanggal 26 Mei 2022 itu memang ada musibah, anaknya Aeril gitu ya namanya, Iya, musibah bahwa dia hanyut di Swiss gitu ya. Banyak sekali berita-berita hoax, banyak sekali berita-berita yang memang menjurus ke arah apa ya, bahasanya kalau bahasa kita itu mensesatkan ya, wah, menyesatkan, kayak wah
entah apakah memang dengan adanya isu itu medianya ataupun perseorangannya jadi naik gitu ya. Ya tapi kan sangat disayangkan juga gitu, yang harus dijadikan bahan adalah musibah orang lain. Betul, betul. Si A ini ditemukan hidup kemudian lupa ingatan atau amnesia, padahal ya nggak tahu benar atau enggaknya gitu. Nah, menurut lu faktor apa sih yang membuat orang lain atau orang Indonesia itu termakan isu-isu hoax seperti itu atau isu-isu yang menyesatkan? Bagi saya sih tergantung topik yang diangkat ya. Kalau orang Indonesia itu lebih suka kabar-kabar apa ya, membaca kabar-kabar duka, kabar-kabar yang mengejutkan gitu kan, itu faktor emosinya ada gitu. Nah, karena hal itu mereka lebih mudah tertarik. Makanya banyak isu-isu atau artikel-artikel hoax yang mudah terangkat ya, karena dari kitanya sendiri yang ada rasa penasaran dan ingin merasakan emosi tersebut, rasa shocknya, rasa penasarannya dan lain-lain. Ya, iya sih. Kalau gue lihat juga memang isu-isu itu selalu jadi apa ya? Selalu jadi simpang siur gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat juga atau misalkan bagi kita orang-orang yang selalu melihat langsung ke sumber aslinya. Ya, contohnya gua nih, gua merasa bahwa ketika ada berita duka seperti itu tanggal 26 Mei, Eril misalkan hanyut gitu ya, yang gue lihat adalah yang gue lihat isunya ataupun beritanya itu pasti dari keluarganya dulu atau dari Instagram Bapak Ridwan Kamil ataupun keluarga-keluarganya dan sebagainya, pasti mereka akan gambarkan secara detail, secara realnya dan sebagainya. Karena ya ketika lu misalkan dapat berita ya dan berita itu lu baca, kemudian lu cross check lagi ke Instagram pribadinya Ridwan Kamil, nah, itu akan kelihatan oh ini hoax gitu untuk mencari traffic supaya dapat duit, AdSense-nya masuk dan lain sebagainya. Dan itu membuat gaduh gitu ya. Ya memainkan ya gimana sih rasanya lu gitu, lu punya keluarga yang hilang, terus diberitakan di media bahwa ketemu A B C D F G, ya kan lu berharap gitu untuk ketemu, tapi ternyata enggak, kan otomatis sangat-sangat apa ya, mengganggu lah, sangat-sangat mengganggu, sangat membuat orang lebih sakit hati gitu. Iya, balik lagi nih ya, di Indonesia itu gampang banget termakan isu hoax itu ya karena itu tadi ya. Iya. Mungkin tidak ada cross check dari mereka, main percaya aja dan memainkan emosional gitu ya. Benar, Yang benar. memang orang-orang, bagi sebagian orang pengen Eril tuh ketemu atau misalkan ingin hidup-hidup dan sebagainya gitu kan. Ya, itu memang sangat-sangat disayangkan lah gitu. Apalagi ya bagi orang-orang yang mengharapkan bahwa Eril ketemu dengan keadaan masih ada ya nyawanya dan sebagainya. Tapi akhirnya kan pada akhirnya memang Eril ditemukan oleh seorang guru SD atau guru yaitu ditemukan memang sudah tidak bernyawa lagi ya. Ya kita doakan bersama aja semoga Eril juga di surga, diterima di surga lah, pasti gitu ya. Amin, amin, amin. Khotimah. Oke. Itu pembahasan adalah hoax ya. Lagi-lagi kita mudah sekali termakan isu itu. Iya. Menurut tuh ada faktor lain nggak sih yang membuat masyarakat kita itu mudah terkena berita-berita hoax? Ya, selain faktor apa ya, emosi tadi itu, literasi udah jelas termasuk karena lagi-lagi orang Indonesia rata-rata tuh baca berita tuh hanya headline-nya saja gitu. Jarang isinya gitu. Dan faktor yang lain sih saya tidak bisa
temu untuk saat ini ya, maksudnya dalam kepala langsung. Paling sih dua itu tadi kan, shock factor sama kurangnya literasi. Itu mengapa orang Indonesia mudah termakan hoax. Dan mengapa kita juga mudah menyebarkan, ya lagi-lagi mereka tidak apa ya, yang menyebarkan ini tidak peduli dengan kebenarannya. Mereka hanya peduli reaksi massanya gitu. Semakin reaksi massanya banyak ya, klik dan infonya semakin menyebar dengan mudah gitu. Ya, contohnya kayak headline ya. Iya. Bagi orang-orang ya kadang-kadang kan ada notifikasi headline-nya judulnya clickbait lah. Iya. Misalkan contohnya ya, salah satu yang gua baca berita adalah Eril ketemu gitu kan, koma ini faktanya. Nah, kadang-kadang oke, Eril ketemu koma cek faktanya. Ya, memang judulnya agak sedikit, oh Eril ketemu nih, faktanya ya ternyata berbicara lain dan lain sebagainya. Itu judul atau headline yang ini, ataupun misalkan Eril ketemu dengan keadaan apa ya, amnesia, cek faktanya. Kan bahasa seperti itu tuh yang membuat orang-orang ngeklik akhirnya, wah ini nih ketemu langsung disebarin dan Iya. sebagainya. Itu tadi ya, bahwa ya itu kadang-kadang headline-nya juga yang mempengaruhi dan clickbait banget gitu, supaya untuk diklik gitu dan disebarkan secara massal gitu, cepat dan sebagainya ya. Ya faktor-faktor yang memang kita itu selalu terkena, tapi ya lagi-lagi gitu, maksudnya udah tahu padahal permasalahannya adalah itu, tapi kita nggak mau berubah. Iya. Ya memang sih harusnya sih modusnya sama, tapi kita selalu masuk ke lubang yang sama terus-terusan gitu, nggak ada perubahan sedikit pun lah gitu ya. Iya. Nggak habis pikir aja gitu, gimana ya cara orang-orang berpikirnya gitu, mindsetnya seperti apa gitu kan, gitu. Kita juga ya nggak bisa judgement juga gitu ya, ya oke lah gitu, tapi ya kadang-kadang orang-orang yang begitu tuh selalu apa ya, ngomongnya besar juga. Iya. Nyari perhatiannya bisaan gitu. Ya, tapi lu lu ngerasa bahwa orang-orang yang buat hoax ini juga kayaknya sudah belajar nggak sih, biar supaya eh, orang-orang tuh tertarik dengan beritanya, kemudian termakan isunya gitu, atau jangan-jangan ada yang bayar juga nih, menurut tuh gimana? Wah, kedua konspirasi itu tuh memungkinkan sebenarnya. Ya, Nah ya, di mana duit berbicara, disitulah kita bergerak. iya betul ya kan, lu apa ya bahasanya, kenapa ya kok berita hoax banyak banget gitu kan. Ah, Jangan-jangan orang-orang nih udah ada yang bekerja di bidang itu untuk membuat pengalian isu atau untuk membuat ini dan sebagainya gitu kan, ah, yang bisa menjadi apa ya, bahasan-bahasan di masyarakat tuh percaya akhirnya. ah. Ya mungkin dibayar mahal gak sih Bisa jadi dibayar mahal, bisa kalau jadi hal-hal sepele seperti eh, apa namanya, ya demi demi lelucon aja gitu. Ada berita seperti, maksudnya bukan berita apa ya? Ada gerakan-gerakan di mana orang menyebarkan hoax itu ya hanya sebagai lelucon aja. Contohnya, ya semoga aja nih contoh gue yang ambil nih contoh yang salah ya. Tapi yang gue baca, yang gue namanya terjun di dunia internet itu ketika Donald Trump mencalonkan jadi presiden, di dunia maya tuh banyak orang yang memikirkan kayaknya sih lucu ya kalau dia menang gitu tuh.
Kan demi ini aja, demi apa ya, demi fame internet aja gitu, demi keonaran yang di dalam dunia maya aja gitu. Akhirnya ya Oh, itu dia menyebarkan kan, yuk apa isi suaranya dengan mencoblos Donald Trump gitu. Mereka tahu mungkin dari segi karakter Donald Trump itu rada-rada ya, maksudnya ya, kontroversial ya, banget ya. gitu. Tapi ya karena ingin apa ya, kalau bahasa Inggris itu just for the laughs kan, hanya untuk ketawa aja gitu. Mungkin lucu gitu, 4 tahun dia jadi 5 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu jadi presiden. Kayaknya sih lucu gitu. Nah, dan itu terjadi kan akhirnya kan. Dan saya nggak tahu itu apakah itu benar 100% benar atau tidak ya, walau alam. Semoga aja sih ada, semoga aja sih tidak benar, tapi yang saya baca kebanyakan seperti itu. Di orang-orang di dunia maya punya apa ya, punya humor yang sangat sangat hambar sih kalau bagi orang yang waras ya. Soalnya mereka rela melakukan hal-hal yang di luar apa, di luar batas kemanusiaan seseorang gitu tuh. Ya demi orang-orang lain tuh kalau lihat tuh ketawa gitu. Melakukan hal-hal yang sadis dan sebagainya. Dan itu salah satu faktor kenapa hoax bisa tersebar dengan cepat. Kadang orang mikirnya ya buat lelucon aja gitu tuh. Kadang ada juga yang karena dibayar, ya kan. Kadang ada juga karena mereka punya agenda gitu, punya agenda untuk menghentikan suatu apa organisasi atau apa gitu. Faktornya banyak sebenarnya. Cuman ya tujuannya satu, yaitu buat keonaran. Tujuannya sama, faktornya aja yang berbeda. Gitu sih menurut saya, Kang. Iya, iya, iya. Menarik ya. Dan jangan-jangan ini juga sih, apa namanya, kita itu sekarang kan lebih banyak di dunia maya ya. Sehingga banyak kemudian di dunia maya juga bisa menghasilkan lagi-lagi uang gitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang mencari segala cara untuk sukses di media sosial dengan membuat konten-konten yang sebenarnya itu tidak oke atau tidak baik untuk disebarkan, ya kan? Betul, betul. Dan dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling cepat dapat informasi, paling memiliki pengaruh dan paling oke lah. Padahal ya itu tadi kebalikannya gitu lah. Mereka menyebarkan info-info yang belum benar, kemudian mereka membuat konten yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak baik lah, ditiru dan sebagainya, ya kan? Kemudian lu lihat juga gak anak-anak yang apa di jalan tol berhentiin itu. Ah, iya, 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 iya. Bahkan saya sempat lihat yang ada kejadian apa kecelakaan ya di salah satu jalan tol gitu. Dan itulah kebodohan orang demi apa namanya, demi ketenaran gitu kan, untuk beberapa saat. Demi konten lah ya bahasanya Iya, gitu ya, atau buat apa kesenangan mereka sendiri supaya bisa mendapatkan hal-hal yang menurut mereka oke, tapi iya, sebenarnya enggak. Akhirnya ya ujung-ujungnya minta maaf ketika ditangkap polisi, diam gitu kan, nggak ada seribu bahasa ya, banyak iya, lah gitu kan ya. Sekarang iya, itu memang serba mudah lah ya benar, benar. di dunia media sosial itu, apa-apa lo tinggal rekam, upload, rekam, upload, rekam, upload, bisa jadi viral lah. Nah, ya Mm-mm. kayak misalkan pemukulan di jalan tol, ya kan, Mm-mm. Mm. dan sebagainya. Itu ya hal-hal yang menurut gua banyak sekali digembar-gemborkan oleh orang-orang di media sosial. Iya, kembali lagi yang seperti saya bilang faktor-faktor kayak emosional ya.
orang lebih demen ya melihat hal-hal seperti itu gitu tuh. Otak kita lebih terpanah kepada hal-hal yang udah tahu menurut kita tuh tidak baik untuk ditonton, tapi ya tetap ditonton gitu. Ya kan kalau kayak video-video edukasi, berita itu kan membosankan kan dalam pikiran kita. Tapi kalau video-video yang kayak apa aksi di jalan tol itu tuh untuk berhentiin truk-truk itu kan membuat kita penasaran, apakah orang ini bisa berhenti atau bakal ketabrak atau apa gitu kan. Ya. Kembali lagi ke Ya, shock kasus factor ya, iya. Secara emosional kita tertarik ya karena itu, karena diri kita sendiri. Kitalah yang membuat video-video tersebut, video-video kebodohan tuh naik. ya akhirnya kan banyak korban juga ya, Iya. kecelakaan, kehilangan nyawa dan lain sebagainya kan, membuat ya apa sih gitu kan, faktor yang membuat mereka seperti itu kan benar-benar yang memang ya satu pengen viral, ya dua pengen dapat duitnya gitu kan, cepat terkenal dan sebagainya gitu kan, sehingga ya bener sih memang cepat terkenal, banyak kan fenomena yang di media sosial cepat terkenal tapi pada akhirnya cepat turun juga gitu ya, kayak misalkan Odading Mang Oleh sekarang udah nggak ada isunya gitu kan, Iya. udah nggak ada lagi itu orangnya, oke viral lah sebentar gitu tapi ya akhirnya nggak lagi. Iya, yang namanya trending memang cuma sesaat doang gitu. Tapi Itu sih kebanyakan hal-hal trending itu justru melakukan hal-hal yang tidak wajar justru. betul, 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 betul.